Guys, kita bikin kopi tapi tidak ada sendok. Bagaimana caranya? Nah, ini simak ya. Kita kalau traveling pakai kopi saset. Nah, kita tuang air panas ya, secukupnya. Ini ada bungkus saset ya. Kita pakai sebagai pengaduknya. Tapi harus kita balik supaya higienisnya terjaga. Ya, kita balik, kita sobek, kita balik, kemudian kita lipat-lipat menyerupai sendok. Kita aduk. Selesai. Alhamdulillah. Assalamualaikum guys. Saatnya kita vaksinasi ya. Ini kan aturan pemerintah dalam upaya agar segera pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung setahun lebih ini segera berakhir. Jadi wajib bagi kita warga negara untuk mentaati perintah vaksinasi ini. Nah, kali ini saya akan berbagi tips dalam mengikuti kegiatan vaksinasi ini. Beberapa kejadian yang saya alami, saya melihat beberapa orang yang ikut vaksinasi bisa menimbulkan kejadian yang lucu, bahkan bisa memalukan apabila dia tidak menyiapkan dulu baju apa yang akan dipakai saat vaksinasi. Jadi mereka kayaknya salah kostum. Nah, coba tengok gambar berikut ini. Lucu kan? Sampai harus buka baju. Untuk laki-laki tidak begitu masalah, hanya lucu saja ya. Tetapi bila kejadian ini terjadi pada wanita, waduh, bagaimana kelihatan baju dalam seperti itu? Wah, jangan sampai hal ini terjadi ya. Makanya, mari kita simak tips berikut ini sampai akhir ya, agar kita tidak salah kostum dalam menjalani kegiatan vaksinasi. Yang pertama, kita mulai dari tips untuk kaum pria, dan untuk yang wanita nanti ya di belakang ya. Yang pertama, jangan memakai baju lengan panjang, baik itu baju maupun kaos. Dan yang kedua, meskipun yang lengan pendek, tetapi jangan yang berlengan sempit, baik itu untuk kaos maupun baju. Dan disarankan untuk memakai kaos yang berlengan pendek dan lebar bagian ujung lengannya. Demikian pula untuk baju, pakailah yang lengan pendek dan lebar bagian ujung lengannya sehingga dapat disingkapkan dengan mudah ya ke atas saat akan disuntik. Nah, oke itu ya guys. Jangan sampai seperti ini ya. Sudah takut salah kostum lagi. Jadi lucu banget deh. Nah guys, ini saat saya mengikuti kegiatan vaksinasi, saya memilih memakai kaos t-shirt lengan pendek. Dimulai dari mendaftar, kemudian diukur tensi, dan juga ditanyain tentang riwayat penyakit dan alergi yang ada. Kemudian setelah itu kita diminta untuk menandatangani surat pernyataan tentang nggak tahu apa ini ya, pokoknya ikut tanda tangan aja deh biar lancar semuanya. Nah, setelah tanda tangan dan menulis untuk keperluan administrasi, selanjutnya saya menunggu ya, menunggu antrian untuk vaksinasi. Oke, sudah disuruh untuk menunggu. Ya, kita masuk ke ruang vaksinasi. Ya, ini dengan mudah kita bisa menyingkap dan petugasnya juga tidak perlu repot menyuntikkan.
Aduh, alhamdulillah sudah selesai. Nah, sekarang tips kostum vaksinasi buat wanita nih, ya, terutama bagi yang memakai busana muslimah alias jilbab. Ini tips berasal dari istri saya ya, jadi jangan salahkan saya bila tidak cocok. Hehehe. Yang pertama, bahwa jangan memakai baju jilbab sehari-hari ya, karena nanti akan banyak kesulitan saat membuka lengan sampai ke lengan bagian atas. Nanti hasilnya akan seperti ini lagi, jadi malu kita terlihat auratnya. Na'udzubillah ya. Yang kedua adalah ada beberapa alternatif nih pilihan baju. Yang pertama adalah memodifikasi baju bagian lengan atas, diberi red slitting seperti yang dilakukan oleh Ibu Bupati ini ya. Kreatif ya, tapi memang ini perlu persiapan jauh-jauh hari, tetapi ini bagus. Nah, yang kedua adalah memakai baju yang ada di rumah kita tanpa modifikasi, tetapi hanya memadupadankan dari apa-apa yang ada di rumah. Mestinya nanti memakai baju rangkap, bagian dalam memakai kaos lengan pendek, bagian lengan memakai manset, kemudian baju luar memakai abaya. Nah, untuk tipe dan jenis manset banyak ya, sesuaikan dengan gayamu saja. Tapi ya jangan pakai yang motif tato seperti ini ya, agar tidak disangka preman. Hehe. Kemudian saat disuntik, singkapkan abaya sebagian sehingga bagian lengan atas bisa terlihat. Kemudian kaos lengan pendek digulung dan manset disesuaikan, direndahkan sehingga petugas kesehatan bisa melakukan penyuntikan dengan posisi yang enak. Saat disuntik jangan terlalu tegang ya, jangan seperti ini ya. Masa yang disuntik anaknya, yang gendong malah merem-melek ketakutan. Ya, demikian tips dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru setengah. Assalamualaikum guys, jumpa lagi dengan kakak Kim. Kali ini akan disampaikan tentang bagaimana memelihara saringan air agar tetap awet dalam jangka waktu yang lama ya. Ini ada dua, kita bisa lihat, yang satu jarang dirawat, yang satu dirawat. Nah, ini yang sering kita rawat nih, seperti ini. Masih kondisinya cerah, menunjukkan kotoran tidak ada. Nah, yang satu ini jarang kita rawat, jadi akhirnya ya kotor seperti ini, hitam, karena ada kotoran-kotoran air yang
tersangkut dan tersaring di sini. Nah, ini membersihkannya jangan diketok-ketok seperti ini nggak boleh ya, nanti merusak susunan di dalam saringan itu sendiri. Saringan air seperti ini biasanya hanya efektif dipakai 1 bulan saja, kemudian berganti lagi. Itu kalau tidak kita rawat. Tetapi kalau kita rawat, ini bisa mencapai 3 bulan baru kita bisa ganti, bahkan lebih dari 3 bulan. Ayo kita ikuti cara membersihkannya. Kita masuk kamar mandi ya, jangan lupa berdoa dan langkahkan kaki kiri dulu. Nah, doanya Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Nah, ini kondisi saringan sudah terpasang ya di keran. Nah, dari sini like dulu ya dan subscribe. Ini caranya. Nah, seperti ini. Kita buka tutup dari posisi 0 sampai posisi maksimal. Nah, itu kotoran akan terbuang. Ya. Kita kasih di siduk ya. Nah, seperti ini. Masih kotor ya. Kita buka tutup keran saja. Sederhana sekali. Dan ini kita lakukan tiap hari. Ya. Tiap hari sekali. Sehingga saringan masih awet nantinya. Nah, ini masih kotor ya. Kita buang. Ya. Kita ulangi lagi. Ya. Sampai kita lihat bersih ya. Yang ini sudah bening. Nah, Tadi kotor. nah ini untuk yang ke Ini udah bisa kita pakai ya. Atau kita buang dulu, masih sedikit kotor. Yang ketiga, kita lihat seperti ini terus, dimatikan, dihidupkan, dimatikan, dihidupkan, untuk membuat kotoran yang di air, kotoran yang ada di saringan terbuang. Sekarang yang ketiga. Nah, yang ini sudah terlihat Alirannya juga sudah jernih lancar sekali sehingga ini bisa kita pakai. Nah, kita tuang di embernya. Ini Bening. Jadi demikian rekan-rekan untuk merawat Bro and Sis, saringan bagaimana kita menguras filter air setiap hari sehingga air tetap jernih dan tetap lancar alirannya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum bro and sis. Saat kita pulang dari kantor atau pulang dari masjid sesudah sholat berjamaah, saat sampai di rumah, sunahnya adalah melepas sandal itu kaki kiri, kemudian baru kaki kanan. Tetapi masuk rumah itu kaki kanan dulu, baru kaki kiri. Nah, yang terlupakan dari kita, kalau kita melepas kaki kiri, masuk juga pakai kaki kiri, sehingga itu menghilangkan pahala amaliyah keseharian kita, tidak mencontoh kepada Nabi. Nah, sebaiknya seperti ini, kita injak sendal atau sepatu, baru kemudian masuk dengan kaki kanan. Atau seperti ini, kita taruh di tempat lain dulu, kita lepas, kemudian kita keset, nah kemudian baru masuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bawa jengkol kamar mandinya.
Waduh. Apa, Mas? Mati bau nih kamar mandinya. Waduh. Apa? Bau. Pusing. Bau jengkol. Assalamualaikum guys. Halo para pecinta CT alias jengkol dan pete. Kalau kita tuh ya, kalau habis makan jengkol yang super lezat itu, terus pipis di rumah, baunya nggak ketulungan atau ya luar biasa lah baunya. Teman kos atau anak dan istri, suami pasti ngomel ya dengan bau pipis kita itu. Meskipun kita sudah menyiramnya banyak-banyak, tetap saja bau itu ada. Nah, kali ini saya akan berikan tips mengatasi hal itu, yaitu menghilangkan bau pipis kita setelah kita mengkonsumsi jengkol atau pete. Ternyata caranya sangat mudah, sangat praktis, tidak perlu repot, dan malah enak banget. Ayo kita simak video berikut ini. Tonton sampai habis ya guys, supaya benar cara kita menerapkan obat tersebut. Guys, jengkol dan pete merupakan makanan yang menjadi favorit bagi kebanyakan orang Indonesia, sehingga banyak rumah makan yang menyediakan menu jengkol, pete sebagai teman nasi, dan lauk sebagai makanan yang lezat. Seperti di rumah makan ini ya, ini ada yang namanya Republik Jengkol ya, di sekitaran Jakarta. Ada menu jengkolnya, banyak sekali variasi menu jengkolnya ya. Sekali-kali nanti kita ke sana bareng-bareng. Yuk, jangan khawatir untuk bau pipisnya nanti. Sarapan nasi uduk jengkol ya. Ini nasi uduknya komplit dan ada jengkolnya. Nikmat. Sudah kita siapkan juga penawarnya. Nanti akan kita jelaskan tentang penawarnya. Kita makan dengan tangan saja supaya lebih nikmat dan sesuai sunnah Rasul ya. Bismillah. Selesai makan satu suap, kita minum penawarnya satu teguk. Sesuai sunnah juga, kita dalam meminum membaca basmalah dan mengakhirinya dengan alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Kita mulai makan lagi. Jengkol. Nah, minum lagi. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Selanjutnya jari-jari tangan sesuai sunnah Rasul kita bersihkan dengan mulut kita dengan menjilatnya. Sudah bersih, makanan juga bersih sesuai sunnah Rasul juga. Kita berdoa alhamdulillahilladzi atau amana wa saqona wa ja'alna minal muslimin. Nah, sekarang saya mau cerita tentang obat penawarnya ya. Obat penawar bau jengkol pada pipis kita. Nah, ternyata mudah dan enak ya. Saya
sudah biasa minum ini ya, dan ini juga penawar paling manjur ya, white coffee. Modelnya yang seperti ini ya, kita lihat, karena banyak sekali yang model-model kopi instan dan white coffee ini. Nah, yang modelnya seperti ini ya, banyak sekali bubuk-bubuk coklat itu yang besar. Oke, maksudnya air panas ya, kita aduk. Cara mengaduk yang benar ya, searah dengan pergerakan orang yang sedang tawaf mengelilingi Ka'bah. Jadi dari kiri ke kanan itu adalah yang sehat untuk mengaduk minuman ya. Jadi jangan lupa white coffee model yang seperti ini. Jadi tips saya selanjutnya untuk pecinta JT, jengkol dan pete, bawalah selalu kopi instan ini di kantong, karena kita tidak tahu kapan kita akan berjumpa dengan jengkol tersebut. Kemudian selanjutnya adalah saat menyeduh dengan air panas, itu jangan langsung setengah gelas, tapi seperempat gelas, kemudian ditambahkan air biasa seperempat gelas lagi. Hal ini agar kopi yang diseduh tersebut tidak terlalu panas dan kita tidak berlama-lama dalam meminumnya. Nah teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada tips yang nikmat dan bermanfaat lainnya. Wassalamualaikum. Kenapa posisi harus on? Biar nggak ngeriset Pak. Oh gitu. Terus radio, Iya. audionya atau power window-nya. Iya. Biar nggak nyetel ulang. Kalau Iya, masalah iya. ecu atau mesin nggak ada kendala. Kalau pas posisi udah diakui mesin mati nggak masalah. Kalau masalah ecu ya Pak. Cuman ya itu nyeting radio, audionya kadang kalau yang ada ubahan. Kadang nggak sama kalau audio. Tergantung sama enak-enakan settingan sendiri biasanya. Ulang. Assalamualaikum guys, kakak Kim always manfaat. Kali ini kita coba bikin alat pemetik buah ya, dengan menggunakan botol air mineral bekas. Nah ini botolnya yang ukuran yang 1,5 liter. Kita buat lubang sesuai dengan yang telah kita tandai seperti ini. Kira-kira lubangnya buah bisa masuk ke dalam botol aqua yang ada. Yang perlu diperhatikan adalah membuat takian di lubang ini yang fungsinya setelah buah masuk ke dalam perangkap botol tadi, tangkai buah kita letakkan di bagian takian tersebut. Di daerah takian kita kasih tanda agar mudah dilihat dari bawah. Fungsinya agar kita yang di bawah mudah menempatkan buah yang akan dipetik ke dalam lubang yang ada. Setelah botol perangkap buah siap, kita coba pasangkan di galah bambu dengan pertama-tama kita lubangi bambu dulu 2 lubang, karena ini untuk mengikat si perangkap buah
agar nantinya tidak lepas dari bambu apabila saat kita menarik buah, agar lepas dari tangkainya. Ya, mari kita coba apakah ini berhasil ya guys. Kita izin dulu ke tetangga sebelah nih yang pohon sawonya sedang berbuah. Nah, ini kita coba nih, kita petik satu tuh di atas. Ya, masuk. Ya, ya, kita tarik. Iya, dapat kita. Alhamdulillah. Berhasil juga kita mendapatkannya. Tadi kayaknya kurang fokus ke buah ya. Coba ini yang percobaan kedua, kita fokus ke buah. Nah, ini ya. Oke. Buah kita masukkan di dalam lubang perangkap, kita tarik. Ya. Alhamdulillah. Sekian guys. Ya, dukung kami terus agar semakin bersemangat kami dalam rangka membuat konten-konten yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di ruang kerjaku ya. Ini kita mau siap-siap berangkat ke kantor. Kali ini saya ingin membagikan trik tentang bagaimana merawat mouse supaya tetap awet pada saat kita bawa ke mana-mana. Ulangi lagi dari sini. Udah. Gak mau lah aku pakai. Ini mau berangkat ke kantor nih, jadi harus menata. Ya, makasih ya tehnya sudah dibikinkan. Afwan. Ya guys, kita ulangi lagi ya. Nah, kita kan mau berangkat ke kantor nih. Nah, kali ini saya akan memberikan tips bagaimana membuat ini. Ini mouse saya ini sudah hampir setahun lebih ya, setahun lebih, bahkan mungkin 2 tahun tidak pernah rusak, padahal dibawa kemana-mana ya, karena memang mouse itu biasanya kalau dibawa kemana-mana ya, dibawa dari rumah ke kantor, balik lagi, masuk ransel, masuk ini, itu akan cepat rusak ya. Karena apa? Karena dia biasanya di daerah sini banyak tertekan oleh barang lain yang ada yang menyatu di ransel tersebut. Nah, bagaimana ya cara biar awet? Nah, ini trik yang pernah saya lakukan dan ini terbukti awet ya sekarang.
Jadi saya memakai ini ya teman-teman. Nah, apa ini? Nah, ini adalah bungkus ya, box HP ya. HP saya Note 3 zaman tahun 10 tahun yang lalu, sehingga warnanya juga sudah mulai bulukan, tidak baru lagi. Nah, ini ya, kenapa bisa langsung dibuka ini ya? Ini kita buka. Nah, ini karena ada lubangnya ini bisa langsung kita buka. Biasanya kan susah. Nah, ini juga suatu trik juga bagaimana membuat ya box ini supaya mudah dibuka. Itu dikasih lubang angin untuk masuk, lubang udara untuk masuk. Nah, jadi kotak ini untuk memasukkan mouse ini ya di dalamnya, sehingga apabila nanti kita tutup ya, itu dia tidak tertekan-tekan seperti ini, tidak tertekan fungsi tombol yang ada ya. Nah, sekali sekalian juga karena memang tempatnya lega untuk tempat flash disk gitu kan ya. Flash disk, ini juga flash disk. Kemudian juga mungkin kabel-kabel kalau bisa kita masukkan di sini, kita masukkan. Nah, yang terakhir adalah tisu ya. Tisu itu untuk membuat lebih stabil lagi supaya di dalam tidak ada pergerakan. Ini juga manfaatnya nanti kalau kita ya kan laki-laki suatu saat juga perlu tisu, entah itu untuk keringat, untuk dan yang lainnya gitu ya. Ini untuk menstabilkan posisi mouse supaya tidak bergerak ke sana sini. Nah, ini tisu ini, nah kita buat seperti ini saja ya. Berapa, mungkin 4 atau 5 sesuai dengan kebutuhan kita juga. Nah, kita masukkan lagi satu lagi ya. Ini insya Allah sudah kita tutup ya, stabil ya kondisinya. Oke. Nah, ini ada yang bergerak, ini adalah posisi flash disk, sehingga mouse kita aman dibawa kemana-mana ya, sudah aman dan akan awet. Demikian tips dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Didiemin aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, jumpa lagi dengan kakak Kim yang selalu berbagi kebaikan, insya Allah. Guys,
jangan sampai kamu ngangkat-ngangkat lagi galon air ya, bahaya, pinggang bisa sakit, dan apalagi kalau kena HNP. Tahu nggak HNP? HNP itu saraf kejepit ya, hati-hati. Nah, kali ini saya akan berbagi tips tentang bagaimana mengisi ya dispenser dengan galon air tanpa mengangkat sama sekali ya. Perhatikan ya videonya dari awal sampai akhir. Jadi untuk tips ini adalah dimana posisi galon di bawah, bukan galon yang di atas ya, sehingga kita hanya mengganti yang galon yang di bawah ini. Pertama-tama galon kita rebahkan ya. Oke, sudah rebah, kita arahkan ke posisi dispenser. Nah ini tinggal kita gelindingkan saja ya, kita gelindingkan ya. Oke, jalan sendiri ya. Posisi di sini kita tegakkan lagi. Oke, posisi sudah tegak. Silahkan subscribe ya, supaya kakak game tambah semangat nih untuk berbagi kebaikan selanjutnya. Ya, dari posisi sudah tegak, bagaimana kita bisa menaikkan menuju ke dispenser dengan tidak mengangkat sama sekali. Nah, ini posisi kaki di bawah untuk menahan, kemudian ini kita gulingkan tapi tidak digulingkan, kita arahkan ke tangga bantuan ya. Ini kita geser-geser saja, kemudian juga kita geser, kita naikkan ya. Nah, sebelum dibersihkan kita buka dulu. Kalau sudah mendekati ujung, jangan sampai ujung, kita angkat ya. Pembersihannya harus dari atas ke bawah, tetapi jangan diulang lagi dari bawah ke atas ya, agar kotoran tidak naik ke mulut dari si galon. Nah, sudah kita bersihkan, kita geser-geser saja. Nah, oke ya, nantinya dia akan menuju ke galon yang ada, yang masih kosong ini kita ganti ya. Geser saja. Nah, oke ya, nantinya dia akan menuju ke galon yang ada, yang masih kosong ini kita ganti ya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kita ini yang sudah sepuh, sudah berumur, kadang harus bekerja membersihkan rumah. Nah, kendala yang ada kadang adalah bahwa kita sudah tidak bisa membungkuk lagi, sehingga akan sangat sulit untuk mengerjakan kegiatan-kegiatan yang kita harus melakukannya dengan membungkuk, seperti mengepel lantai, membersihkan kain pelnya, dan juga memeras kain pelnya tersebut. Nah, berikut kami akan berikan tips tentang membersihkan dan memeras kain pel tanpa membungkuk, sehingga ini bisa memudahkan bagi para sesepuh ya, yang sudah sepuh-sepuh, sudah berumur, untuk tetap bisa melakukan kegiatan-kegiatan sehari-hari. Terima kasih, silahkan disimak. Guys, ini cara mencuci kain pel tanpa kita harus membungkuk ya, sehingga bagi orang-orang yang kesulitan membungkuk, cara ini adalah cara yang praktis. Jadi mencuci kain pel jangan langsung ke bagian yang ada wipolnya ya, karena nanti akan membuat kotor lantai. Jadi bawah dan diputar lantai di pakai kaki saja. Ini kita injak ya, ini kita putar. Nah, setelah seperti ini, nah kita tekan-tekan pakai kaki ya. Jadi ini cukup untuk mengepel ya. Ini namanya pel terbang. Silahkan di subscribe dan like ya, agar nantinya bisa mendapatkan manfaat lebih lanjut dari tayangan-tayangan yang akan kami upload untuk selanjutnya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum guys. Pulau Bali yang terkenal dengan keindahan panoramanya dari pantai
sampai ke pegunungannya, menjadikan pulau ini merupakan destinasi wisata sejak dahulu, destinasi wisata baik skala nasional maupun internasional. Pada perkembangannya, dari tahun ke tahun, pertumbuhan ekonomi menyebabkan jalan-jalan di pulau ini menjadi macet, terutama di sekitar wilayah Denpasar Selatan, di sekitar pantai. Kemacetan selalu terjadi di sana sini, di sepanjang jalan itu. Nah, ini dalam rangka untuk mengatasi kemacetan tersebut, beberapa simpang tidak sebidang mulai kita rencanakan. Nah, ini di titik Pesanggaran kita ditugasi untuk merancang ini. Nah, mari kita lihat ini dari atas. Yuk kita naik helikopter ya. Nah, ini kita lihat dari atas, tapi kita pertama kali lewat underpassnya dulu di bagian bawah. Yuk nunduk sebentar biar nggak kejedot. Nah, seperti ini, dua lajur ya guys. Yuk kita balik arah lagi, masih tetap di atas helikopter. Kita mundur sebentar. Nah, jalan lagi untuk melihat bagian atasnya. Mari kita lihat. Ini bagian atasnya. Indah bukan? Semoga segera terbangun ya guys. Oke guys, sampai di sini ya dari atas helikopter ini. Kami berharap semoga underpass ini segera cepat terbangun untuk mengatasi kemacetan di Jalan I Gusti Ngurah Rai di Bali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum guys. Tahun 2006 lalu Kakak Kim mendapat kesempatan bertugas di wilayah Bangka Belitung untuk merencanakan sebuah jembatan di kota Pangkal Pinang. Namanya waktu itu jembatan Batu Rusa 2. Dinamakan itu karena dia melintas di atas sungai Batu Rusa di daerah muaranya. Jembatan ini harus direncanakan dengan memperhatikan adanya lalu lintas kapal besar yang lewat di sungai tersebut. Nah, dari hasil diskusi dan pemaparan hasil analisis dengan tim teknis PU sampai ke Pak Gubernur saat itu, Pak Eko Maulana Ali rahimahullah ta'ala, maka sepakat untuk membuat jembatan gerak dengan tipe baskul. Nah, ini kami tampilkan bagaimana dulu kita membuat beberapa tipe ya. Yang pertama tipe minimalis, yang kedua tipe maksimalis. Dan yang kedua
adalah kombinasi antara jembatan kabel stay dengan jembatan gerak tipe baskul. Nah, ini kira-kira model visual jembatan yang kita usulkan waktu itu di tahun 2006. Dalam cita-cita ideal kita, pengennya sih jembatannya seperti jembatan ini nih. Ini jembatan namanya jembatan Erasmus di Rotterdam, Belanda sana. Pengennya seperti ini, tetapi dalam pelaksanaan selanjutnya menimbang berbagai manfaat dan kendala, akhirnya terbangunlah seperti ini. Tetap saja berupa jembatan kabel stay dan juga dikombinasi dengan baskul, twin baskul. Pada akhirnya jembatan ini dibuka di tahun 2017, diresmikan oleh Bapak Presiden Jokowi dan diberi nama Jembatan Emas, suatu bentuk apresiasi terhadap dedikasi Bapak Gubernur Eko Maulana Ali Samsudin Basari. Alhamdulillah, bagus dan megah ya jembatannya. Ini memang didesain dalam rangka untuk mengembangkan pariwisata di Bangka Belitung pada umumnya. Demikian lintasan peristiwa dari kami, Kakak Kim. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Al-Ansor tempo dulu. Oke, kita cerita tentang tahun-tahun 2006 saat Al-Ansor memulai kegiatan dengan membuka pendidikan TK Islam yang kita namakan TK Islam Muhammad Ramadan, sesuai dengan nama masjidnya, yaitu Masjid Muhammad Ramadan. Ini bekerja sama dengan Perguruan Islam Darussalam dalam hal pengelolaannya. Nah, kita memakai lantai 1 bangunan masjid untuk kegiatan TK. Tahun 2007 kita coba membangun sebuah komplek pendidikan yang representatif di sebelah masjid dalam rangka untuk memberikan kesempatan belajar kepada warga di sekitar kami di komplek Galaksi Bekasi dan juga kepada anak-anak duafa yang ada di sekitar kita yang mereka minim sekali tentang pendidikan keagamaannya. Nah, di bangunan ini kita berharap nantinya seluruh siswa yang ada, baik dari anak-anak duafanya maupun dari warga sekitar, bisa mendapatkan manfaat untuk mengenyam pendidikan, baik pendidikan ilmu dunia yang ada dan juga pendidikan ilmu agama. Nah, agar pendidikan ini nanti tepat sasaran untuk anak-anak duafanya, kami mencari sendiri ke kampung-kampung di sekitar dan mendata mereka dan menilai mereka apakah cukup layak untuk dibantu bersekolah di tempat kita, karena memang yang untuk duafa
kita menggratiskan seluruh apa yang menjadi biaya operasional sekolah, dan biaya ini nantinya kita alihkan kepada program orang tua asuh. Ini kita berkeliling di kampung-kampung ya, mendapatkan berbagai peristiwa dan makna tentang kehidupan mereka di kampung-kampung tersebut. Selanjutnya kita pilih anak-anak yang berhak belajar di sana sesuai dengan kemampuan orang tuanya, di mana mereka tidak sanggup membiayai, ya kita biayai. Kalau mereka masih sanggup, ya kita ingin mereka juga kontribusi seikhlasnya. Nah, selanjutnya ini kenangan tentang masa-masa mereka belajar di awal sekolah ya. Selain belajar di kelas, juga belajar di aula masjid untuk belajar sholat, dan juga belajar ilmu agama lainnya, belajar menghafal doa, hafalan surat-surat pendek, dan juga sesekali belajar manasik haji supaya mereka gembira. Dan juga tak lupa kita juga membina orang tua mereka dengan ilmu-ilmu agama yang dasar, bagaimana kita harus menjalankan seluruh rukun Islam dan juga meyakini rukun iman yang ada. Nah, saat ini ya, anak-anak tersebut sudah besar-besar. Ada yang kuliah di Unpad, ada yang jadi hafizah 30 juz, sudah ada yang bekerja, dan juga ada juga yang tidak melanjutkan sekolah. Untuk itulah sekarang maka Al-Ansor di tahun 2021 ini membuka program SMP Islam Al-Ansor, agar tujuannya adalah agar mereka dapat lebih lama bersekolah lagi. Maka dukung kami, jadilah orang tua asuh buat mereka agar mereka tetap bersekolah. Yuk like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Guys, dulu tetanggaku ini orangnya baik banget, banyak kebaikan yang telah diberikan kepada kami sekeluarga. Salah satunya ini guys, tiap kali pohonnya di depan rumah itu berbuah, maka kita akan selalu kebagian jambu yang enak dan nikmat. Tetapi sekarang seperti ini kondisinya, buah jambunya jatuh begitu saja, banyak yang busuk dan membuat kotor di bawah. Untuk mengenang kebaikannya, saya inisiatif nih untuk merawat pohon jambu yang sedang berbuah ini agar bisa dimanfaatkan dan dibagi-bagi ke tetangga lagi seperti dahulu beliau selalu membagi ke tetangga-tetangga. Sayang ya, ini pada busuk di atas akibat banyak hama di sana. Nah, atas nasihat Mang Wawan nih, ahli tanaman buah, teman YouTuberku, beliau menyarankan untuk membungkus buah-buah yang masih kecil dengan menggunakan tas kresek ini. Karena permasalahan busuknya buah di atas itu karena untuk tempat bertelur dan berkembang biaknya lalat buah. Nah, untuk menghindarinya, maka calon buah yang ada harus kita amankan dari lalat-lalat tersebut. Jadi harus kita tutup ya, kita tutup dengan pelindung seperti tas kresek ini. Nah, ini juga memanfaatkan dari limbah masker yang ada, kita ambil besi atau kawat pembentuk hidung, pembentuk lekuk hidung ya, bisa kita pakai untuk mengikat nantinya di atas. Yuk ikuti terus ya, kita pakai tangga seperti biasa. Kita pilih-pilih buah yang masih kecil-kecil, yang masih belum berbentuk buah ya. Kita lihat-lihat di sini, ternyata memang banyak hamanya, dan ini memang harus kita bersihkan dulu dari hama-hama yang ada, kemudian baru kita bungkus seperti ini. Kemudian kita ikat dengan kawat yang ada. Nah, ini juga kita lubangi ya, supaya nanti kalau ada air dari atas masuk bisa merembes ke bawah. Kita cari lagi jambu yang masih kecil nih, buah yang masih kecil, kita bungkus lagi ya. Kemudian setelah diikatkan ini dengan kawat bekas masker tadi, kita bisa mengikatnya lagi agar lebih kuat dia terbungkusnya ya. Demikian, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe ya rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.